Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil imani wal islam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu biyaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung hanya meminta kepada Allah dari segala kejahatan yang ada dalam diri kita dan segala kejelekan dari amal perbuatan kita. Alhamdulillah pula di bulan suci yang penuh rahmat ini kita masih diberi kesempatan, nikmat sehat, nikmat bisa melaksanakan puasa Ramadan, sehingga limpahan rahmat ini Allah menunjukkan bukti kesayangannya kepada umatnya atas segala rahmatnya. Salatu wassalamu ala Rasulillah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya petunjuknya kepada seluruh umat manusia, wabil khusus kepada umat manusia. Mandala Lofas yang selalu dicintai Allah, seperti yang kita ketahui dari ayat yang sudah terbaca tadi di surat Al-Baqarah ayat 158, Allah berfirman bahwa di bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Qur'annya, dan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia. Ada banyak ketentuan yang telah diatur, baik itu kewajiban dan larangan yang harus kita taati. Bahkan Allah juga memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan semua perintahnya di bulan Ramadan ini. Hari ini di Mandala Edukes episode spesial Ramadan, kita akan membahas tentang bagaimana puasa itu memberikan dampak besar untuk melatih kita sebagai orang yang sabar. Selama 1 bulan, insya Allah dengan segala kasih sayang Allah yang berikan kepada kita, kita diberi kemampuan untuk melaksanakannya, insya Allah akan melatih kita, kesabaran kita, dan insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang bertambah imannya. Mandala Lovers yang selalu dicintai oleh Allah, karena kita sudah masuk di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini juga disebut dengan Syahrus Sabar, atau kita kenal dengan bulan kesabaran, ya. Kenapa dikatakan bulan kesabaran? Karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar melalui ibadah puasa. Di antaranya, 1, menahan lapar. Menahan lapar di sini kita tidak hanya menahan haus, menahan makan, tetapi kita juga harus bisa menahan hawa nafsu kita. Bagaimana cara kita berucap, bagaimana cara kita berbuat, emosi itu harus kita tahan. Karena kalau kita hanya menahan lapar, maka seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min so'imin
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Jadi banyak orang-orang yang puasa itu hanya puasa nahan lapar dan makan. Sedangkan ucapan, perbuatan, kita masih sangat-sangat banyak melakukan larangan-larangan yang ada di dalam ajaran kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa menahan amarah. Kalau anak-anak itu di TK itu mengatakan la taudhabu lakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Subhanallah. Allah menjanjikan sesuatu yang sangat indah sekali insya Allah di akhir nanti. Kemudian di sini juga di muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa janganlah marah, janganlah geram, jangan kejahatan dibalas kejahatan. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menahan untuk tidak mengumpat. Maka kenapa? Karena yang ada ketika kita mengumpat, omongan-omongan kotor yang akan muncul, sehingga itu juga menjadi cerminan kita, siapa diri kita. Maka kemudian Rasulullah bersabda, as-saumu binisfi as-sabar. Saum, puasa itu adalah sebagian dari kesabaran. Itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Mandala lafaz yang diridhai Allah, sabar itu memiliki arti berasal dari kata sabara yasbiru yang artinya menahan. Menahan ini yang dimaksud adalah menahan diri dari segala kesusahan, dan kita bisa menyikapinya sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam secara syariat. Kemudian bisa menjaga lisan dan atas kecelaan-kecelaan yang ada, dan juga bisa menahan anggota badan kita dari berbuat dosa yang lainnya. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah ciri-ciri orang sabar itu apa saja. Yang pertama adalah giat bekerja. Allah sudah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 105 bahwa bagi orang-orang yang giat bekerja, insya Allah baginya adalah surga. Tentu bekerja ini tidak hanya bagi orang-orang dalam tanda kutip yang hanya mencari cuan, tidak. Bekerja di sini juga berlaku bagi orang-orang yang tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Mencari ilmu, Allah janjikan baginya adalah surga. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya, seperti halnya mereka bisa mendapatkan kemudahan menuju ke surga. Dan ini juga di dalam keseharian kita, agama kita mengajarkan bagaimana kita bisa melaksanakan sholat. Sholat itu adalah bagian dari cara agama kita mendisiplinkan kita. Karena dalam bekerja kita tidak hanya sekedar bekerja. Di dalam bekerja juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Di antaranya adalah kedisiplinan diri. Maka kalau kita disiplin diri, kita bisa menunjukkan bagaimana profesionalisme kita dalam bekerja, maka itu termasuk dari orang-orang dalam kategori giat bekerja. Termasuk juga orang-orang yang tujuannya adalah menuntut ilmu, insya Allah baginya adalah jalan surga. Kemudian ciri orang yang kedua adalah tidak mudah marah. Seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa bulan Ramadan yang disebut dengan bulan kesabaran ini adalah salah satunya menahan agar tidak marah. La taudhabu lakal jannah, begitu ya. Karena biasanya jika orang dalam keadaan marah, maka yang ada adalah emosi, dan itu membuat seseorang secara jasmani itu juga tidak memberikan kesehatan apapun.
Maka sering orang bilang, jika kamu marah, maka silahkan berwuduklah. Jika dengan berwuduk juga masih belum bisa, maka berbaringlah, karena dengan berbaring akan memberikan ketenangan, menurunkan emosi pada orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah suka bersedekah. Jadi ciri orang yang sabar ini adalah insya Allah yang ketiga, suka bersedekah. Perumpamaan yang diberikan dalam Islam ibaratnya adalah kita menanam satu buah biji, maka satu biji ini akan muncul 10 biji. Dari 10 butir ini nanti akan muncul 100 biji. Jadi dengan begini kita bisa mengibaratkan dengan keikhlasan sedekah yang kita keluarkan, maka berlipat gandalah pahala insya Allah yang akan Allah berikan. Ada banyak jalan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang memberikan sedekahnya dengan keikhlasan, insya Allah. Dan di bulan Ramadan ini pintu ibadah, pintu berkah, pintu sedekah sangat-sangat banyak sekali. Bahkan disampaikan apabila kita memberi makan orang yang berpuasa, maka pahala yang akan kita dapatkan seperti halnya pahala orang yang berpuasa. Begitu penuh rahmatnya di bulan Ramadan ini dengan bersedekah. Kemudian ciri yang berikutnya, yang keempat adalah membantu orang lain. Untuk membantu orang lain sebenarnya bukan hal yang sulit. Sangat mudah kita lakukan. Dari hal yang sepele saja. Kita ketika di masjid seumpamanya, kemudian melihat orang yang merasa kesusahan untuk mencopot sandalnya karena beliau sudah tua, kita boleh untuk membantu beliau. Jadi tidak sesuatu yang namanya membantu harus dengan uang, tidak. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Dan yang terkecil lagi, ini adalah bagaimana kepedulian kita dengan lingkungan kita. Karena lingkungan kita ini juga akan membantu bagi orang lain dan makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitar kita. Contoh, sampah paling mudah, sampah, melihat sampah ketika kita lewat ada sampah, kita mengambilnya. Itu juga akan membantu orang lain. Mungkin ketika sampah itu tidak diambil, contohnya kulit pisang, kemudian membuat orang itu jatuh, maka dengan kita mengambil kulit pisang itu, insya Allah orang itu akan terselamatkan. Itu sesuatu yang sangat-sangat sederhana dan tidak perlu menggunakan tenaga. Kita hanya yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kepedulian kita. Kemudian ciri orang sabar yang kelima adalah tidak berkata kotor. Nah, ada orang yang bilang omonganmu adalah cerminan. Ya, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat itu adalah bagaimana dirimu, cerminan dirimu. Bagi anak-anak sekarang, berbicara di sosmed adalah media yang sangat-sangat mudah sekali. Tetapi dengan media sosmed itu juga bisa menjadi, kalau dulu kita mengistilahkan dengan mulutmu harimaumu, sekarang kita bisa merubah tanganmu harimaumu. Maka tidak hanya mulut yang harus kita jaga, tangan kita ketika kita mengeser sesuatu, maka dengan segala kebijakan kita, kita harus berhati-hati, kita harus selektif dalam menyebarkan apa yang kita dapatkan, dan semoga apa yang kita share itu adalah sesuatu yang berguna bagi orang lain. Bukan menjadikan orang lain kemudian sakit hati dan lain sebagainya. Makanya menjaga mulut supaya kita bisa berhati-hati itu adalah sesuatu yang mencerminkan bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang sabar. Yang berikutnya adalah ikhlas. Jadi kalau dirangkum dari sekian yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri orang sabar, puncak dari segalanya adalah keikhlasan. Karena bagi orang yang ikhlas, insya Allah dalam keadaan apapun, Allah akan memberikan segala kemudahannya.
Bahkan disebutkan setan ataupun jin hanya takut kepada orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Karena dengan keikhlasan tidak peduli bagi mereka apa yang telah digoda atau dirayu oleh setan kepadanya. Mandala lovers yang selalu dicintai oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri orang sabar, lalu bagaimana jika kemudian kita dihadapkan dengan sebuah masalah? Apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi cirinya ya, sekarang bagaimana kita menyikapi dengan masalah yang ada? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus selalu husnudzon bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah takdirkan kepada kita, itu insya Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena tidak semua apa yang kita inginkan dan yang kita minta ketika kita sujud, ketika kita berdoa, tidak semuanya itu adalah yang terbaik bagi kita. Bisa apa yang kita dapatkan menurut kita tidak baik, ternyata itu adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua adalah tafakur. Tafakur diri sangat penting sekali. Kenapa? Karena masalah itu bisa muncul karena dari diri kita sendiri. Mungkin dari ucapan kita, mungkin dari perbuatan kita. Sehingga dengan adanya koreksi diri bahasa kita ya, itu menjadikan kita bahwa kita akan semakin dewasa untuk berpikir, membijaksanai dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ada banyak hal dengan perbuatan dalam keseharian kita. Maka ada yang mengatakan setiap hari yang kita lakukan, sebisa mungkin sebelum kita memulai di hari berikutnya, setidaknya kita bisa introspeksi diri. Apakah hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin? Dan apa yang akan kita lakukan untuk hari besok supaya menjadi lebih baik untuk hari ini? Itu tafakur. Kemudian yang ketiga adalah tidak selalu mengeluh. Karena kita semua sudah diberi kapasitasnya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa kita setiap manusia itu sudah diberi takdir dengan kemampuan, kapasitas yang kita punya. Maka apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah Allah mampukan. Insya Allah Allah akan berikan jalan dengan keikhlasan kita dalam menjalankan masalah yang kita hadapi. Mandala lovers yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, 10 hari di depan itu disebut sebagai rahmat bagi kita. Kemudian di minggu kedua itu disebut dengan maghfirah atau ampunan. Dan di minggu ketiga itu disebut sebagai terbebasnya dari api neraka. Nah, kalau kita mencermati dari 10 minggu pertama yang disebut dengan rahmat, dengan yang saya sampaikan tadi, dengan adanya kita semangat, ada masalah, kemudian kita harus bisa menjaga omongan dan lain sebagainya, itu adalah bagian-bagian cara kita agar di bulan Ramadan, di 10 hari di bulan Ramadan ini, kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Karena di 10 minggu kedua yang kita dapatkan insya Allah adalah maghfirah. Bagaimana cara kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah? Salah satunya adalah dengan bertaubat, membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian selain istighfar, selain juga bertaubat, kita bisa banyak memberikan sedekah seperti yang sudah disampaikan di sebelumnya. Bahkan dengan belajar itu juga menjadi bagian dari cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah.
Maka jangan menganggap perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan dengan niat yang baik itu tidak menghasilkan apa-apa. Insya Allah semua apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Kemudian dengan adanya rahmat, dengan adanya maufirah, tentunya di 10 minggu ketiga, insya Allah kita akan terbebas dari api neraka. Dan itu adalah keinginan dari kita semua, agar di bulan Ramadan ini kita semuanya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, maufirahnya, rahman rahimnya, dan insya Allah kita akan dipertemukan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk terakhir sebelum closing dari pembahasan tentang puasa itu adalah sebagian dari kesabaran, sedikit saya memberikan simpulan bahwa puasa itu mengajarkan kita bahwa sabar bukan hanya soal menahan diri dari makan dan minum. Puasa juga mengajarkan kita untuk menahan lisan kita dari perkataan yang buruk, menahan hati kita dari penyakit iri, dengki, dendam, serta menahan nafsu kita dari dorongan untuk melakukan kerusakan, kemaksiatan yang bisa menyebabkan orang lain akan celaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Mandala Educast spesial Ramadan kali ini. Kurang lebihnya, jika ada kebenaran dari kata-kata saya, semuanya dari Allah, dan jika ada kesalahan, famindu fi binafsi, dari diri saya sendiri. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.